Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yumita Dwi Mujayanti dari program studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus dan bagaimana cara mengatasinya secara herbal. Diabetes mellitus yang selama ini kita kenal dengan penyakit kencing manis merupakan penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi akibat kegagalan produksi insulin oleh pankreas. Di Indonesia, penyakit diabetes mellitus termasuk penyakit yang menjadi penyebab kematian tertinggi terutama para lansia. Dan di Indonesia ini adalah termasuk ke dalam 10 besar negara penderita diabetes mellitus di dunia. Diabetes mellitus sendiri ada bermacam-macam jenisnya. Ada diabetes tipe 1 atau yang dikenal biasanya dengan diabetes yang tergantung dengan insulin. Kemudian ada diabetes tipe 2 atau diabetes yang tidak tergantung dengan insulin, di mana diabetes tipe 2 ini merupakan penyakit yang paling banyak jenisnya dari penyakit diabetes mellitus. Ada juga diabetes yang terjadi dalam kehamilan. Penyebab diabetes mellitus bermacam-macam, dimulai dari faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor gaya hidup yang berisiko, sehingga menyebabkan insulin menjadi kurang jumlahnya atau insulin menjadi kurang baik kerjanya, sehingga muncul diabetes mellitus yang ditandai dengan kadar gula atau glukosa darah yang meningkat. Gaya hidup yang beresiko seperti makan berlebihan, kurang melakukan olahraga, mengalami stres. Diabetes mellitus sangat perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan komplikasi yaitu retinopati yang bisa berakibat pada kebutaan, penyakit jantung koroner yang menyebabkan serangan jantung. Kemudian bisa menyebabkan nefropati yang berakibat pada gagal ginjal dan juga dapat menyebabkan gangren sehingga menyebabkan penderitanya harus diamputasi. Untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus, pemerintah menerapkan 4 pilar penata laksanaan diabetes mellitus, yaitu yang pertama adalah penyuluhan atau edukasi. Kemudian ada terapi gizi medis, ada latihan jasmani, dan intervensi farmakologis. Edukasi atau penyuluhan di sini diberikan kepada pasien diabetes mellitus agar bisa memodifikasi gaya hidup menjadi lebih baik. Kemudian ada terapi gizi medis, di mana terapi gizi medis ini dilakukan dengan melakukan pengaturan nutrisi untuk penderita diabetes mellitus. Latihan jasmani dapat dilakukan melalui olahraga seperti jalan cepat, jalan santai, dan olahraga ringan yang lain. Pasien diabetes mellitus atau yang biasa kita kenal dengan diabetisi dapat tetap menjalani hidup sehat dengan menerapkan 5 kunci sehat ala diabetisi. Yang pertama adalah diet sehat diabetes mellitus yang meliputi 3J, yaitu harus memperhatikan jumlah, jenis, dan jadwal. Kemudian yang kedua ada olahraga. Yang ketiga harus menghindari stres. Yang keempat, melakukan cek kadar gula darah secara teratur, serta menghindari terjadinya luka agar tidak berkembang menjadi gangren. Diet pada diabetes mellitus dapat dilakukan dengan cara pengaturan makan. Yang pertama adalah jumlah kalori ditentukan menurut umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Yang kedua, batasi penggunaan karbohidrat kompleks seperti nasi, lontong, roti, ketan, jagung, kentang, dan lain-lain.
dikurangi jumlahnya dari kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga adalah menghindari penggunaan sumber karbohidrat sederhana atau yang mudah diserap, seperti gula pasir, gula jawa, sirup, selai, manisan, buah-buahan, susu kental manis, minuman botol ringan, dodol, es krim, kue-kue manis, bolu, tarcis, abon, dendeng, dan juga sarden. Penata laksanaan diabetes mellitus selain menggunakan obat-obatan atau farmakologis dapat juga diatasi dengan menggunakan herbal yang dapat kita temukan dengan mudah di Indonesia, seperti lidah buaya, kunyit, daun belimbing wuluh, ciplukan, dan lain-lain. Tapi pada video kali ini saya akan membahas tentang ramuan herbal yang bisa digunakan untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes, yaitu bengkuang, daun belimbing wuluh, dan juga cipluan. Ramuan yang pertama, kita bisa memakai tanaman bengkuang dengan cara yaitu kita menyediakan 1-2 buah bengkuang yang matang, lalu kupas, cuci hingga bersih, parut, lalu peras airnya. Minum air perasan bengkuang 2 kali dalam sehari, pada malam dan pagi hari secara teratur. Pembuatan ramuan dengan bengkuang terbilang sangat mudah karena tidak memerlukan proses pemasakan atau yang lain dan tidak memerlukan campuran ramuan tanaman yang lain. Hanya murni menggunakan tanaman bengkuang yang diparut dan diperas lalu diminum airnya. Tanaman herbal yang kedua yang bisa dipakai untuk menurunkan kadar gula darah adalah daun belimbing wuluh. Yaitu kita siapkan daun belimbing wuluh sebanyak 20 gram dan air secukupnya. Cara membuatnya, cuci bersih daun belimbing wuluh, lalu lumatkan atau tumbuk daun belimbing wuluh dengan menggunakan air sampai halus. Lalu minum tumbukan daun belimbing sebanyak 1/4 cangkir 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. Pembuatan ramuan dengan menggunakan daun belimbing wuluh juga sangat mudah dan tidak memerlukan tambahan bahan yang lain. Cukup menggunakan daun belimbing wuluh yang ditumbuk dengan air. Ramuan yang ketiga menggunakan buah ciplukan. Yang digunakan di sini adalah tanaman utuh ciplukan yang sudah berbuah. Jadi tidak hanya buahnya saja yang kita gunakan, tetapi satu tanaman utuh mulai dari buah, daun, batang, bahkan ke akar-akarnya. Dan juga menggunakan 3 gelas air putih. Cara membuatnya adalah dengan membersihkan tanaman ciplukan dari daun sampai ke akar-akarnya. Layukan tanaman ciplukan yang sudah bersih dengan mendiamkannya sampai layu. Jika sudah layu, rebus tanaman ciplukan dengan 3 gelas air sampai mendidih hingga menyisakan 1 gelas air. Lalu minum air rebusan ciplukan 1 kali dalam sehari. Lalu ramuan yang terakhir adalah daun insulin atau yang biasa disebut juga dengan daun yakon. Cara membuat ramuan daun insulin sesuai dengan namanya bahwa daun insulin ini fungsinya adalah merangsang produksi insulin sehingga bisa menurunkan kadar gula darah. Cukup dengan merebus 5 lembar daun insulin segar dengan air bersih 2 gelas. Ketika air tinggal tersisa separuhnya, segera diangkat. Air tersebut diminum 2 kali sehari, masing-masing 1,5 gelas. Jika kadar gula darah sudah normal, mengkonsumsi ramuan daun insulin harus dihentikan. Cara lain untuk memanfaatkan daun yakon atau daun insulin ini, yakni dengan cara menyemur 5 daun yakon secara terbalik. Setelah kering, digerus sampai menghasilkan 15 gram wujud serbuk. Hasilnya dilarutkan dalam 600 ml air mendidih, maka airnya akan berwarna hijau dan
Air tersebut diminum sebanyak 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Demikian materi tentang diabetes mellitus dan tanaman herbal yang dapat mengatasi diabetes mellitus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.